arsir banding tidak diarsir. Berarti arsir arsir banding tidak. Nah, di nomor 5 di sini ini kalau masih ingat ini adalah pelajaran semasa SMP ya tentang hubungan sudut di antara dua garis sejajar yang dipotong suatu garis. Nah, ini menggunakan prinsip itu ya. Di sini PQ garis sejajar terhadap RS, tandanya itu garis sejajar itu ada tanda panahnya di dua garis dengan arah panah yang sama, seperti ini. Artinya sejajar. Nah, di dalam sejajar itu nanti ada yang namanya kita sebutnya itu sebagai garis sudut yang berhubungan. Ada sudut yang totalnya 180 sebagai pelurus, ada sudut yang sama nilainya. Nah, sudut yang sama nilainya itu yang mana? Nah, salah satunya adalah sudut dalam berseberangan. Oke, cara mudahnya adalah kita buat dulu perpanjangan dari salah satu garis. Nah, terserah mau pakai yang mana ya, yang diperpanjang. Garisnya yang mana yang diperpanjang? Yang pasti memotong PQ sama RS. Berarti antara garis ini ya atau garis ini diperpanjang. Nah, kakak akan perpanjang garisnya yang mana ya? Yang ini deh ya, biar segitiganya agak besar. Oke, kita perpanjang. Nah, motonglah di sini. Oke, garisnya diperpanjang dan kita akan dapatkan segitiga. Ini kita kasih nama segitiga baru ya. Segitiga barunya kita akan beri nama R, PQ, RS. Ini TU ya. Berarti ini T, ini U. Nah, gitu. Nah, sudut TRU yang ini itu sudutnya itu akan sama dengan sudut yang namanya dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu adalah di dalam garis sejajar tetapi menyeberangi garis pemotong gitu. Nah, ini namanya garis dalam berseberangan. Sehingga ini nanti nilainya adalah 26 ya. 26 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa nyari sudut TUR. Nah, TUR itu pelurus dari sudut TUS ya. Nah, sudut TUS itu TUR itu pelurusnya TUS sehingga TUR itu bisa dicari dengan TUR ya, itu bisa dicari dengan 180 dikurangi 34. Dapat berapa tuh? Kira-kira 46 ya. Ini 46 derajat. Gitu. Nah, udah dapat 46 yang ditanya X. Nah, kalau di dalam segitiga, si X ini dikenal dengan nama sudut pelurus salah satu sudut segitiga. Nah, pelurus salah satu sudut segitiga itu ada rumusnya ya. Masih ingat nggak nih kira-kira kawan-kawan semua? Jadi kalau misalnya kakak buat segitiga nih, tapi ini segitiganya bagus ya kalau ini. Jangan salpok ya dengan dengan bentuknya. Intinya sih tulisannya. Intinya tulisannya. Intinya tulisannya aja. Jadi jangan terlalu salpok sama ini. Nah, ini kalau ada pelurus seperti ini, terus kita tuliskan dia sebagai apa tadi? R TU. Nah, ini 26 derajat, ini adalah 46 derajat. Nah, maka X ini adalah pelurus dari dari RTU ya. Nah, pelurus dari salah satu sudut itu setara dengan jumlah dua sudut lain itu nanti nilainya tinggal 26 ditambah 46. Jadi jawabannya 2. Nah, seperti itu kurang lebih. Ada yang mau bertanya dulu? Nomor 5. Gimana? Kawan-kawan semua ada yang mau ditanyakan? Nah, nomornya berarti yang 5 itu jawabannya C, yaitu 72 derajat. Kurang lebih seperti itu. Ya, nanti dipahami kembali, dilihat lagi sifat-sifatnya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa membuka wawasan kalian tentang dasar berpikir matematisnya ya. Oke, kalau udah tidak ada yang bertanya, nomor 5. Kalau tidak, berarti kita lanjut ke nomor 6 nih. Di nomor 6 ada segitiga ABC.
seperti berikut. Di sini ada segitiganya, ya. Kemudian urutan sisi-sisi yang terpanjang adalah, ini adalah harusnya ya, cuman kepotong tadi ketika dipindahin. Pilihannya adalah yang mana? Oke, berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, ini harus dikerjakannya, pertama kita harus cari sudut satu lagi. Nah, kebetulan ini kan sudut yang ada di sini, ini karena segitiga totalnya harus 180 derajat. Berarti kita bisa cari yang namanya sudut C, atau sudut C aja ya. Atau ACB, atau ACB deh, biar lengkap. Kita butuh sudut ACB, nilainya berapa? Maka sudut ACB itu nilainya akan setara dengan, ya mudah ya, tinggal 180 dikurangi 67 tambah 58. Gitu. Jadi kita dapat 180 dikurang 125 ya. Berarti hasilnya kurang lebih adalah 55. Jadi ini 55 derajat. Oke, nah ingat urutan sisi itu bergantung pada urutan sudut. Wah, berarti ingat dalam perbandingan sinus itu dikatakan bahwa sisi yang besar, sudut yang besar akan berhadapan dengan sisi yang panjang, gitu ya. Berarti sudut yang besar akan berhadapan dengan sisi yang panjang. Karena ingin diurutkan dari yang terpanjang, berarti sudut terbesar itu adalah sudut ini yang paling besar. Berarti sisi terpanjangnya adalah CB. Berarti kalau diurutkan dari terpanjang, sisinya pertama adalah sisi, maaf bukan CB ya, BC. Berarti sisi BC, lalu setelahnya yang sudutnya lebih kecil adalah 58, berarti sisinya yang ini, sisi AC, terakhir yang sudutnya 55 berhadapan dengan sisi AB. Maka jawabannya adalah BC, AC, AB, gitu ya. Karena yang ditanyanya dari yang terpanjang. Berarti pilihannya adalah yang E. Nah, seperti itu. Ini kayaknya sih udah pada lancar ya kalau PK ya. Aman nih kayaknya ya. Nanti mudah-mudahan di TO, berarti pekan depan ada TO lagi. PK-nya harus lebih bagus lagi si hasilnya ya, supaya bisa menopang skor total biar bisa masuk ke jurusan yang diinginkan, gitu ya. Oke, mantap. Ini nomor 6 sudah. Kalau ada yang mau bertanya dulu? Boleh, mau raise hand boleh, mau langsung open mic boleh, atau mau di chat juga boleh. Belum? Kalau belum kakak lanjut ya ke nomor 7. Sorry, maaf. Ke nomor 7. Nah, di sini ada seorang peneliti berencana untuk mengidentifikasi setiap peserta pada sebuah eksperimen medis menggunakan sebuah kode. Nah, kodenya dapat dibentuk oleh satu buah huruf saja atau dua buah huruf yang berurutan secara alfabetis, gitu ya. Contohnya kodenya ini bisa B, T, Z, A, B, C, D, A, G. Nah, hurufnya itu bebas ya. Nah, jika pada sebuah eksperimen terdapat 12 peserta dan setiap peserta akan mendapat kode yang berbeda, berapa paling sedikit banyak huruf yang dapat digunakan untuk membuat kode? Nah, ini kayak gimana nih? Ini untuk yang kelas 12 mungkin belum masuk ya. Atau ada beberapa yang sudah belajar. Ini tentang yang namanya teori peluang, tapi belum ke peluangnya, ke pencacahannya ya. Dan ini bisa dihitung menggunakan rumus permutasi sama kombinasi. Oke, cuman pakainya yang mana? Nah, nanti dilihatnya gini. Yang masalah itu yang dua huruf ya. Jadi kode kita akan tuliskan dulu ya yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu adalah ini kita akan membuat suatu kode. Kita akan buat kode yang bisa terdiri dari satu huruf dan dua huruf. Tapi dua huruf itu harus berurutan. Nah, kalau satu huruf aman ya. Tapi yang dua huruf berurutan itu gimana? Nah, yang dua huruf berurutan itu berarti dia harus AB. Kalau AB betul, tapi kalau BA enggak. Ya. Nah, nanti ngitungnya gimana tuh? Nah, kalau misalkan cuma 2, oke lah Kak, masih gampang ya. Karena cuma tinggal baik. Kalau udah 3, udah 4, udah 5 kan agak repot ya. Nah, ini bisa menggunakan teknik yang namanya permutasi sama kombinasi. Prinsipnya adalah kalau kombinasi itu jadi jika nilainya kita tukar posisinya, itu dianggap sebagai entitas yang berbeda. Berarti dihitung semuanya. Jadi karena dihitung semuanya, berarti
itu permutasi prinsipnya. Karena urutan itu berpengaruh membuat dia jadi unik. Tapi kalau kombinasi, ya, kalau kombinasi itu urutan tidak jadi masalah sehingga AB dan BA itu dianggap hanya satu entitas, hanya satu bentuk aja. Jadi karena dianggap sama, jadi hanya dihitungnya satu. Nah, karena di sini dari AB dan BA yang kita hitung akan cuma satu saja, BA-nya tidak kita hitung, berarti nanti huruf berurutan itu kita akan menggunakan prinsip yang namanya kombinasi. Dengan menggunakan rumus kombinasi, mudah-mudahan masih ingat ya, NCR. Nah, ini rumusnya. NCR itu dirumuskan sebagai N faktorial bagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, bentuknya seperti ini persamaannya. Ini rumus dari prinsip kombinasi. Jadi, menggunakannya kombinasi. Nah, terus faktorial itu apa? Tanda seru itu faktorial ya. Jadi, itu perkalian berulang dengan nilainya berkurang sampai 1. Jadi, kalau misalkan kita punya 2 faktorial, itu artinya 2 kali 1. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke, di sini kodenya akan dibuat untuk 12 orang. Kode ini akan dibuat untuk 12 orang. Jadi kita hanya mencari kode untuk menghitung 12 orang. Nah, tetap ini harus menggunakan penalaran dulu. Ya, oke. Jika cuma satu huruf tidak mungkin, karena kalau satu huruf ya berarti cuma bisa dapat satu kode, karena kodenya harus beda. Kalau 2 huruf, nah 2 huruf kira-kira mungkin nggak? Nah, A sama B gitu ya. Misalkan kalau kita pakai 2 huruf, nah ini misalin aja, pakai misalkan A, B. Berarti kode yang bisa kita buat itu 1 A, yang 2 itu B, gitu ya. Sisanya itu berarti 3-nya AB, dan nggak ada ke bawahnya BA. Berarti di sini hanya bisa untuk dapat, tidak mungkin ya. Nah, lalu kalau kalau 3 huruf, misalnya A, B, C, gitu ya. Berarti yang pasti, yang satu ada A, yang kedua ada B, yang ketiga ada kode C, terus kode berurutan. Jadi AB sama AC sama BC. Ini 4-nya AB, 5-nya yang AC. Nah, berarti kalau 3 huruf kita dapat 6. Nah, masa harus dibeginikan ya, harus dicacah agak lama. Nah, tinggal dilihatnya gini. Untuk yang 2 huruf berurutan bisa dihitung nanti jumlahnya pakai ini, ya. Untuk yang 2 huruf berurutan bisa dihitung pakai ini. Kalau yang 3 hurufnya ya dihitung normal, kita hitung normal aja. Berarti kalau misalkan kita pakai 3 huruf, berarti kita punya 4 kode yang dari 1 huruf. 3 kode yang dari 1 huruf. Gitu ya prinsipnya. Berarti bisa nih kita hitung tanpa harus dicacah satu-satu. Oh, berarti kalau misalkan ini kan cuma 6, ini cuma ada 6 kode. 6 kode. Berarti nggak cukup ya, karena kita butuhnya 12. Nih, ingat ya, yang dibutuhkan itu untuk 12 orang. Berarti kita coba yang 4 huruf. Kalau 4 huruf, berarti kita akan punya jumlahnya adalah, jumlah kodenya adalah 4, ditambah kombinasinya berarti totalnya 2 huruf. Totalnya ada 4 huruf. Berarti 4 kombinasi, kita mau bikin 2 huruf berurutan, berarti R-nya itu 2. Gitu. Ya. Jadi 2 huruf berurutan ini nanti si 2-nya ini jadi R. Syarat pembentukan. Terus 4 itu adalah banyak karakter yang tersedia. Nah, nanti tinggal dihitung aja. Jadi kita dapat 4 ditambah, berarti ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini N-R itu berarti 4 kurang 2 ya. Ini juga 2. Gitu. Gimana ngebaginya? Ngebaginya harus dijabarkan ya. Nah, nanti kamu dapatkan 4 ditambah 4 faktorial kita jabarkan, tapi tidak perlu semua. Sampai 2 faktorial saja. Yang bawah, yang depan kita jabarkan, yang belakangnya tetap 2 faktorial. Nah, ini bentuk yang sama itu bisa dibagi. Karena pasti sama. Nah, ini nanti 2-nya kita bagi ke 4. Gitu ya. Sisa 2. Kaliin 3, 6 tambah 4 ini 10. Oh, berarti 4 huruf masih kurang. Nah, berarti tinggal coba satu lagi. Nah, tapi lihat pertambahannya. 3 jadi 6, 6 jadi 10. Berarti nambah banyak kan? Ini nambah 3, ini nambah 4. Ke bawah, apakah jadi nambah 5? Gitu ya. Tapi pasti akan melebihi
12. Jadi kemungkinan besar jawabannya langsung dapat 5 huruf. Tapi kalau misalkan tidak yakin, ya dihitung dong. Kalau tidak yakin ya, berarti jumlah kode yang dapat dibentuk adalah 5 huruf persatuan ditambah 5 kombinasi, itu 5 faktorial dibagi 2, salah posisi penulisan biar nggak bingung. 5 dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Gitu. Ya. 3 itu 5 kurang 2. Nah, nanti tinggal dihitung aja. Nanti kalau dihitung ini kita dapat 5 ditambah berarti 5, 4, 3 faktorial bagi 2 kali 1 dikali 3 faktorial. 3 faktorialnya coret, 4 sama 2-nya kita bagi sisa 2, 2 kali 5, 20. Tambah 5-nya hasilnya 20. Gitu. Berarti artinya kalau 5 huruf bisa membentuk 25 kode. Cukup untuk 12 orang. Kalau 4 huruf nggak bisa karena cuma bisa 10 kode, jadi ada 2 orang yang nggak kebagian. Maka minimal atau paling sedikit huruf yang dipakai adalah 5 huruf. Nah, kayak begitu. Untuk yang nomor 7, ada yang mau bertanya dulu? Ayo, siapa yang mau bertanya tidak sampai sini? Belum? Kalau belum, kita lanjut dulu ke nomor 8. Nah, kita lihat nih, nomor 8 bisa dijadiin pertanyaan ini nggak ya? Nah, di sini ada sebuah tim bola basket. Oh, bentar. Kakak cek dulu ya. Supaya kalian ini kan ada kata Penurli ada ini ya, pengetahuan kuantitas. Karena ada kuantitatif yang dijadikan soal, nanti kita cari ini. Oke. Nanti di nomor, ada nanti. Berarti nomor selanjutnya nanti kita jadikan soal yang door prize itu ya, door Kak ya? prize ya. Oke, Iya. boleh nanti di chat ataupun jawab langsung boleh ya Kak. Nanti alasannya juga ya. Oke, sip. Nah, tapi soal yang setelah ini, yang ini kita bahas dulu ya. Siap. Oke, lanjut. Nomor 8, sebuah tim bola basket memiliki rata-rata skor sebesar X poin dalam N pertandingan. Jadi, N pertandingan menghasilkan rata-rata sebesar X poin. Jika pada pertandingan berikutnya mencetak skor besarnya Y poin, rata-rata skor tim bola basket setelah menyelesaikan sebanyak N tambah 1 pertandingan itu adalah berapa? Oke, prinsipnya sederhana. Ini sebenarnya kalau kita tahu ini dalam soalnya itu adalah tentang rata-rata gabungan, ya. Jadi rataan gabungan itu yaitu ada penggabungan dari rata-rata beberapa kelompok, gitu, sehingga mendapatkan rataan gabungan. Nah, rumus dasarnya rataan gabungan X gab itu setara dengan, nanti rumusnya adalah rata-rata kelompok pertama kali jumlahnya ditambah rata-rata kelompok kedua dikali jumlahnya dibagi total N-nya ya, N1 tambah N2. Gitu. Prinsipnya seperti ini. Kalau sudah tahu persamaannya, berarti kita tinggal identifikasi itu dari soal, apa aja yang bisa kita jadikan X1 dan X2-nya. Oke, simple. Berarti kalimat pertama adalah kelompok pertama, kalimat kedua adalah kelompok kedua. Kalimat pertama dulu ya. Berarti diketahui sebuah tim bola basket rata-rata skornya sebesar X poin. Nggak apa-apa, tulis aja X1-nya besarnya X, gitu ya. N1-nya adalah N. Kemudian, pertandingan berikutnya, walaupun cuma 1 kali bertanding, berarti itu pertandingan berikutnya itu kelompok 2 ya. Skornya itu, jadi kalau cuma 1 kali bertanding, berarti skor dia itu udah rata-ratanya. Berarti nanti kita dapat kelompok X2 itu adalah Y rata-ratanya, N2-nya 1. Gitu. Udah, setelahnya gimana? Tinggal digabungin aja, tinggal substitusi. Nilai ini tinggal kita substitusi ke sini. Ya. Sehingga diperoleh rata-rata gabungan, berarti X1-nya ganti sama X kali N ditambah Y kali 1 dibagi N tambah 1. Udah, jadi kita dapat hasilnya adalah NX tambah Y bagi N tambah 1.
Nah, ini jawabannya. Opsinya yang A. Simpel ya. Untuk nomor 8 itu sebenarnya tidak ribet. Cuman mungkin yang bikin susahnya itu nggak ada angkanya aja. Ini pakainya simbol semua. Oke, nah kita mulai masuk. Oke, soal berikutnya ini kita jadikan soal kuis ya, soal yang ada soal door prize. Ini nomor 9. Ini pakai nalar. Jadi silahkan bernalar, siapa yang mau mencoba nanti dapat jawaban yang terbaik itu nanti yang dapat door prize-nya ya. Nomor 9 ini boleh sambil kakak baca dulu ya, terdapat sebuah lampu 5 menyala, 5 mati. Dalam setiap giliran, seseorang harus memilih 3 lampu untuk dinyalakan atau dimatikan. Ditanyanya adalah berapa minimal giliran yang dibutuhkan untuk membuat lampu menyala. Semua lampu menyala. Gitu. Jadi harus 3 ya. Jadi kalau misalkan sudah menyalanya 9 nyala, sisa 1, berarti kalau kita mau menyalakan lagi, berarti harus 3 lampu yang diubah. Berarti yang tadinya nyala harus dimatikan. Nah, sip. Monggo. Oh, ada yang jawab nih. Raffi, oke. Akbar, oke. Udah kita simpan nih si jawabannya. Gasani, kemudian ada jam 11 ya. Oh, ini Akbar berarti. Oh, ralat cina katanya. Ayo, dikerjakan secara hati-hati ya. Minimal berapa kali kira-kira untuk bisa membuat nyala semua? Yo, Ya, tadi siapakah yang udah jawab, Kak? Baru Akbar jawab, baru Akbar, terus nggak jadi ambil B katanya. Ya, Habib, monggo. Atau boleh? Ada Alif. Oh iya boleh. Mau langsung dikerjakan? Boleh? Boleh, Alasannya? Sambil B aja. Alasannya boleh? Oh, alasannya gimana? Iya. Untuk Akbar? Halo Akbar. Halo Kak. Ya, jawabannya katanya D ya, 5 kali. Dikali aja 3 kali 5. 3 kali 5. Jadi hasilnya 5 kali. Kurang ini ya. Logika aja yo. Logikanya gitu ya. Oke, boleh, gak apa-apa. Terus Alif milih 4. Alif, alasannya apa Alif milih 4? Oh, Raffi balik lagi ke B katanya. Oke. Alif jadi 2 ralat. Oh, insting katanya. Waduh, hebat ya ini. Mantap ya, instingnya kuat ya. Jawabannya, oh jadi 2. Alif jadi 2. Oke. Raffi, B aja katanya. B aja itu kenapa Raffi? Alasannya apa? Coba-coba Kak. Coba-coba. Gimana yang dicobanya ya? Gimana nih cobanya nih kira-kira nih. Nyobanya gimana, Raffi? Gimana coba nyobanya, Pi? Di apa ya itu namanya teh? Dicoba-coba maksudnya nyala matinya Kak. Aduh, susah. Ya, betul. Oke. Oke, kebayang sama Kak. Oke. Jalan matinya kita cek atau ya. Miss, langsung dicek aja jawabannya. Ya, langsung dicek aja Kak. Oke. Boleh. Langsung cek aja ya. Prinsipnya adalah 3 lampu yang harus dioperasikan. Berarti bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Boleh dinyalakan semua, boleh dimatikan semua, boleh nyala sebagian. Jadi karena 3 bisa 2 nyala, 1 mati, bisa 1 nyala, 2 mati, gitu ya. Tapi karena pengen menyala semua, berarti intinya kita harus ubah supaya nyala semua. Prinsipnya adalah yang mati itu 5, jadi fokusnya ke sini nih. Yang ini mah biarin aja, kita fokusnya ke sini. Berarti artinya kan yang nyala ya udah ya, biarkan aja dia mah udah nyala.
karena kita pengen semuanya menyala. Berarti kita fokus ke 5 lampu yang mati. Berarti kalau dituliskan lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, dan lampu 5, ini kalau dibikin tabelnya, nyala matinya pakai 1 0 ya. Ini simbol elektrik dari fisika. Kalau lampu nyala berarti simbolnya 1, lampu mati itu 0. Nah, kita ambil ini 5 lampu yang mati. Jadi kita ambil 5 lampu yang mati saja. Fokusnya ke sini aja. Jadi yang 5 menyalanya nggak usah dilihat. Oke, dari sini awalnya berarti inisialnya itu semuanya mati. 0, 0, 0, 0, 0. Maka tahap pertama yang harus kita lakukan berarti nyalakan sebanyak mungkin. Karena harus 3, berarti nyalakan 3. 1, 1, 1, 0, 0. Ini langkah 1 ya. Nih langkah 1-nya ini. Nah, berarti 1 langkah tidak mungkin dong. Oh ya iyalah, cuma 3. Nah, 2 langkah mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ini sisa 2 yang belum nyala. Jadi kalau misalkan kita mau menyalakan lagi, berarti harus ada 1 lampu yang dimatikan. Berarti nanti akan sisa 1. Nah, prinsip dasarnya, berarti kalau pengen nyala semua, maka yang tidak nyalanya harus sisa 3. Nah, caranya gimana? Berarti yang kedua, trik yang kedua ini, kita akan nyalakan 2, tapi memadamkan 1. Ya. Kebalik. Nyalakan 1, yang kedua ini, kita akan bikinnya 2 mati, 1 nyala. Kalau 2 mati 1 nyala, berarti nanti konklusinya adalah kita mematikan 1. Betul? Berarti sama saja kayak mematikan 1. Berarti 1, 1, 0, 0, 0. Nah, ini prinsip yang keduanya. Nah, yang terakhir, baru berarti 3 nyalakan semua. Yang ketiga, ini 3 nyala. Berarti 3 nyala, kita dapat 1, 1, 1, 1, 1. Dan akhirnya nyala semua. Nah, kayak begitu. Ini alasannya, berarti minimal itu bisa menggunakan 3 kali menyalakan lampu. Jadi gilirannya adalah 3. Sip. Berarti yang benar Raffi yang paling mendekati. Ya. Jawabannya adalah 3. Ya, berarti tadi coba cocok-cocokinnya benar ya. Cocok-cocokinnya benar sekali, betul. Ya. Ini 3 paling sedikit. Ya, selamat buat Raffi. Selamat ya buat Raffi. Ya, nanti Raffi sama kakak di chat ya. Buat e-walletnya ya. Terima kasih. Ya. Boleh lanjut lagi Kak, Mangga. Oh ya, terima kasih Kak. Oke, sip, mantap Raffi, selamat ya. Lumayan ya, 25.000 bisa jajan bakso ya. Nah, tapi bayarnya terus pakai e-wallet. Tapi sekarang kan bisa ya. Nah, ini seperti ini. Itu adalah jawabannya. Dasarnya, jadi di mana sih produk pentingnya untuk yang nomor 9? Produk pentingnya nomor 9 itu ada di langkah kedua ini. Jadi karena harus 3, berarti kamu harus membuat ada mati 3. Ini clue utamanya. Kalau sudah dapat ini ya udah tinggal kerjakan langsung bisa. Oke, seperti itu caranya. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita lanjut ke nomor 10 ya. Yuk, nah ini apa ini? 1126 kuadrat dikurang 1124 mau diubah ke bentuk 4 kali 10 pangkat P ditambah Q dikali 10 pangkat R dengan P lebih besar daripada R. Nah, berapakah P tambah Q tambah R? Nah, ini cara ngitungnya simpel. Cara ngitungnya adalah pertama yang harus dilakukan 10.126 sama ini tuh. Nah, ini ada suatu bentuk. Ingat, ada yang dikenal dengan nama selisih 2 kuadrat. Selisih kuadrat itu bentuk kuadrat yang saling dikurang. Nah, ini kalau kita faktorkan, bentuknya akan berubah menjadi A min B dikali A tambah B. Nah, jadi rumus dari 1126 itu 10.126 kuadrat dikurangi 10.124 kuadrat itu bisa kita pecah jadi 1126 dikurangi 1000 lagi 10.000 ya, maaf. 10.124 dikali penjumlahannya 10.126 tambah 10.124.
Nah, ini kalau dikurangi, ini dapat 2. Ya. Dikali, ini kalau ditambahin jadi 20.250 ya. Kalau kita kalikan jadi 40.500. Nah, kayak begini. Karena ingin dipisahkan ada 4, berarti ini kita pecah jadi 40.000 tambah 500, baru diubah dalam bentuk 10 pangkat. Berarti ini 4 kali 10 pangkat 4 tambah 5 kali 10 pangkat. Nah, dari situ bentuk umumnya adalah 4 bentuk yang dibandingkan. Maaf, kakak tuliskan dulu. Bentuk yang dibandingkannya adalah 4 kali 10 pangkat P tambah Q kali 10 pangkat R. Berarti dari sini udah ketahuan ya. P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. Oh, udah deh, sisanya tinggal dihitung aja. Berarti artinya P tambah Q tambah R itu nilainya adalah 4 tambah 5 tambah 2. Jawabannya adalah 11. Nah, seperti itu. Ini cara pengerjaannya. Nah, ini mungkin perhitungannya ada di sini. Ya, biasanya suka cover udah lihat 10.126 dikuadratkan. Walah, gimana ngitungnya ya? Nah, cara ngitungnya adalah seperti ini. Menggunakan teori pemfaktoran dari selisih 2 kuadrat. Oke, sip. Ada yang mau bertanya dulu? Nomor 10? Tidak?